Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah menempuh kurang lebih 30 menit perjalanan, kini mobil yang ditumpangi oleh Raka sudah tiba di kediaman Bimantara. Ia bergegas untuk segera turun, seolah tidak sabar untuk menemui istrinya. "Assalamualaikum," ucap Raka saat memasuki rumah mertuanya. "Waalaikumsalam, pagi sekali," sindir Mam Nasya terkekeh kecil saat melihat menantunya sudah tiba di pagi hari. Biasanya di sana melakukan sarapan jam 7 pagi, namun kini Raka sudah datang di jam 6 pagi. Bukankah itu sangat kepagian? "Apakah Riana belum bangun, Mam?" tanya Raka setelah mencium punggung tangan wanita tersebut. "Entahlah, Mam belum lihat ke atas. Naik gih," suruh Mam Nasya yang langsung dibalas anggukan cepat oleh Raka. Laki-laki itu pun segera menaiki tangga menuju lantai 2. Sangat bersemangat untuk bertemu dengan istrinya, namun saat dirinya sudah tiba di depan kamar, langkahnya terhenti. Ia kembali mematung, memikirkan bagaimana respon Riana nantinya saat melihat dia. Raka memejamkan mata, menarik nafasnya dengan cukup panjang. Ceklek. Tidak dikunci. Mungkinkah Riana sudah bangun? Batin Raka berpikir dalam hatinya. Tanpa membuang waktu, ia pun segera masuk dengan sangat perlahan, hingga matanya menangkap sosok wanita yang tengah tertidur dengan posisi meringkuk memeluk guling di atas ranjang tempat tidur. Bibir Raka terangkat untuk membentuk sebuah senyuman. Rasanya ia sangat bahagia karena pada akhirnya ia bisa bertemu dengan istrinya lagi. "Entah sampai kapan kamu akan terus menghukumku, entah sampai kapan aku harus sabar menunggu kamu, tapi aku tidak akan mudah menyerah karena aku yakin saat itu pasti akan tiba. Saat dimana kamu akan kembali mengingatku dan memaafkanku," gumam Raka begitu lirih. "Aku merindukanmu sayang, sangat merindukanmu. Lekaslah pulih dan kita bisa mengejar mimpi kita bersama," imbuhnya sambil mengusap lembut wajah sang istri yang masih terlelap. Tanpa sadar, Raka kembali meneteskan air mata, namun dengan cepat ia menghapusnya. "Cup!" Raka menempelkan bibirnya pada bibir Riana. Tidak ada pergerakan, hanya menempel saja, namun cukup lama ia bertahan di sana, hingga akhirnya ia sadar dan takut jika Riana akan bangun. Ia pun memutuskan untuk segera pergi keluar dan menemui Rian saja. "Selamat pagi, Mami, Dedi," sapa Riana saat baru datang bergabung di meja makan. "Pagi sayang," balas Mam Nasya tersenyum. "Wah, ada tamu nggak diundang lagi," Riana berdecak dan menggelengkan kepalanya saat melihat seorang laki-laki yang sudah duduk manis di samping saudara kembarnya. "Riana, Raka datang ke sini karena mau ada kerjaan sama Rian," jelas Mam Nasya agar putrinya tidak salah paham. "Mam, jangan bolehin Rian bergaul sama dia. Ntar Rian bisa ikut-ikutan rusuh loh," kata Riana melirik sinis ke arah Raka. "Tiap hari aja lo kesini, lama-lama pindah rumah ke sini," imbuhnya dengan ketus. "Ide bagus," jawab Raka seadanya. "Sabar ya, nanti aku akan bawa orang tua aku ke sini." "What? Ngapain bawa orang tua?" "Kamu bilang aku boleh tinggal di sini, jadi aku harus bawa orang tuaku untuk melamarmu. So, aku bisa tinggal di sini," jawab Raka tersenyum miring. "Mam, Dad, boleh kan?" tanya Raka dan kini menatap kedua mertuanya. Sontak saja hal itu membuat mata Riana langsung membola dengan sempurna.
Tunggu, lo tadi bilang apa? Mam, Dad, heh, jangan ngelunjak, pakai Riana seolah tak terima. Why? Tanya Raka dengan santai. Lo itu cuma tamu di sini, jangan melewati batas, panggil sewajarnya. Jatuh Riana mendengus dan menatap tajam ke arah Raka. Mami Nasya dan Dedi Adnan tidak keberatan kok, ucap Raka semakin tersenyum menang. Sayang, sudah, kalian sama-sama anak Mami dan Dedi. Sudah cukup ya, sekarang kita sarapan, jangan ada perdebatan lagi. Lerai Mam Nasya dengan sedikit menyunggingkan senyumnya. Sama-sama anak Mami, dia bukan anak Mami, dia perusuh yang bertamu, numpang makan di sini. Jatuh Riana dengan kesal. Sayang, tegur Dedi Adnan akhirnya ikut bersuara. Kamu mau kemana? Pertanyaan dari Raka seketika membuat pergerakan tangan Riana yang sedang menikmati sarapannya langsung terhenti. Matanya langsung menatap ke arah Raka dengan tatapan yang sulit diartikan. Lu nanya siapa? Riana no. Raka langsung tersadar dan kembali meralat ucapannya. Bimantara, haruskah kueja nama lengkapmu? Bukan urusan lo, gue mau kemana? Kerja yang benar, biar masa depan lo gak suram kayak hidup lo sekarang. Jatuhnya kembali mendengus. Riana, Mam Nasya menatap putrinya sambil menggelengkan kepalanya. Ia semakin merasa kasihan kepada menantunya yang selalu mendapatkan kata-kata sinis dan umpatan dari putrinya. Padahal selama 4 tahun ini Raka sudah banyak berubah menjadi lebih baik lagi. Raka sudah menebus kesalahannya. Ia sudah mendapatkan hukumannya. Namun entah sampai kapan lagi putrinya itu bisa mengingat semuanya lagi. Setelah menyelesaikan sarapan dengan bumbu perdebatan yang cukup panjang dari Raka dan Riana, kini mereka sudah mulai berpencar masing-masing. Raka yang pergi bersama Rian, sedangkan Riana yang juga pergi hendak menemui sahabatnya. Ya, pagi-pagi Riana sudah rapi dan bersiap akan pergi karena ingin menemui kedua sahabatnya. Rasanya ia sudah sangat merindukan mereka lantaran 4 tahun sudah tidak bertemu dan tentu saja untuk membawakan oleh-oleh juga. Hati-hati, jangan ngebut, ucap Raka seketika kembali menghentikan pergerakan Riana yang hendak masuk ke dalam mobil. Sibuk banget sih lo ngurusin hidup gue, kata Riana dengan ekspresi wajah datarnya. Urus aja itu urusan lo sama Rian, imbuhnya menatap semakin tak suka pada Raka. Karena aku suami kamu, nak, aku gak mau terjadi sesuatu lagi sama kamu, jawab Raka dalam hati tanpa berani mengucapkan secara langsung. Nak, maksud Raka itu baik, hanya mengingatkan agar kamu hati-hati bawa mobil. Kenapa kamu jadi sensitif begini sih? Apakah tamu bulanan kamu lagi datang? Makanya jadi begini, sahut Rian langsung menghela nafasnya dengan berat. Belum waktunya, bukan Riana yang menjawab, melainkan Raka hingga membuat Riana semakin menatap tak percaya pada laki-laki yang bergelar sebagai musuh bebuyutannya tersebut. Gak usah sok tahu, jatuh Riana kesal dan langsung masuk ke dalam mobil dengan perasaan yang begitu kesal. Sementara itu, Raka yang melihat istrinya kembali kesal padanya bukan marah, justru ia merasa senang dan bahagia. Ia sangat merindukan saat-saat perdebatannya dengan Riana. Memang tidak baik jika terus berdebat, namun hanya itu kenangan manis yang selalu melekat pada hubungan mereka. Terlalu banyak perdebatan justru semakin membuatnya semakin merindukan Riana.
Tuhan, kumohon sembuhkanlah istriku. Aku sangat merindukannya, ingin memeluknya dengan begitu erat dan melepaskan semua rasa yang sudah tersimpan selama ini. Gumam Raka dalam hatinya seraya memejamkan mata dan menghela nafas panjang. Sudahlah, ayo kita berangkat, ucap Rian menepuk bahu Raka dan mengajaknya untuk segera pergi juga. Hari ini tujuan Raka dan Rian akan mengecek lokasi bangunan yang akan ia jadikan tempat makan, sebuah rumah kosong yang sudah sangat terbengkalai. Mereka berniat membelinya dan akan dibongkar untuk dijadikan bangunan baru. "Kamu yakin ini tempatnya?" tanya Rian, langsung mengerutkan dahinya saat melihat bangunan di depan matanya. "Iya, menurut Google Maps lokasinya memang ini," ujar Raka seraya menunjukkan layar ponselnya kepada Rian. Tapi ini, Rian terdiam. Ia tidak melanjutkan kata-katanya dan masih terus mengamati rumah di depannya. Rumah yang terlihat begitu megah namun sangat tidak terawat. Lokasinya memang strategis karena berada di pinggir jalan. Selain itu juga memiliki halaman yang begitu luas, akan sangat cocok untuk dijadikan tempat parkir. Namun ia tidak yakin, entah mengapa ia merasa ada sedikit keraguan dengan rumah tersebut.